Mbak Ani karena saking pusingnya di mana cara melunasi hutang, udah banyak utang ratusan juta ke sono ke sini, ke sono ke sini. Terus kemudian Mbak Ani dikasih ayam. Ayamnya katanya ayam hitam. Ayam hitam tersebut disembelih, disuruh disembelih itu sama dayang-dayangnya. Sebelah aja itu, Bu, ayamnya. Giliran dayangnya megang aki, megang tangannya ya, tangannya ayam, Mbak Ani megang kepalanya mau disembelih. Loh, kok kenapa ada suara anak laki-laki saya memanggil-manggil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Eno Enoe. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tuntas dalam bidang pesugihan, yaitu salah satu kisah dari Mbak Ani yang mencari pesugihan. Kira-kira pesugihan apa yang akan saya bahas? Simak terus video ini, jangan sampai skip. Oke, yaitu kisah Mbak Ani yang tadi saya sebutkan. Sangat miris Mbak Ani kisahnya, teman-teman. Yaitu Mbak Ani melakukan pesugihan ya. Ini saya ceritakan Mbak Ani kayak gini. Dulu Mbak Ani dari rumahnya daerah Pemalang, teman-teman ya. Mbak Ani tiba-tiba sama sekali tidak diakui dari keluarganya ataupun dari sanak saudaranya. Dan kemudian Mbak Ani pergi meninggalkan daerahnya sendiri, yaitu wilayah Pemalang. Dan kemudian Mbak Ani mengontrak. Dan mengontraknya itu di daerah Pekalongan. Dan kemudian Mbak Ani bertemulah sama pembeli makanan Mbak Ani. Karena Mbak Ani itu mengontrak berjualan makanan, yaitu ketoprak. Berjualan ketoprak. Di perjalanan Mbak Ani berjualan, kemudian Mbak Ani menemukan pembeli, yaitu nama pembelinya Pak Ranto namanya ya, yang jadi pembelinya. Nah, kemudian dia saling kenalan maksudnya. Setelah dia berkenalan sama Mbak Ani, kemudian saling membahas ekonomi ya. Ekonomi tersebut akhirnya Mbak Ani karena diusir dari rumah dari orang tuanya dan tidak dipakai sama keluarga, dan Mbak Ani karena sama suaminya Mbak Ani nih banyak banget utang sono sini, makanya tidak diakui keluarga, dan Mbak Ani akhirnya melakukan pesugihan. Dan pesugihan tersebut yaitu pesugihan mencari uang yang real. Mbak Ani mempunyai anak dua, yaitu namanya Rudi dan Siva. Itu anaknya ada dua. Dan Mbak Ani kemudian pergi bersama Mas Ranto yang dianggap tadi membeli makanan tersebut, makanan ketoprak yang Mbak Ani jual. Mas Ranto pun mengajak Mbak Ani mencari kekayaan yang real. Nah, kemudian Mbak Ani berangkat ke salah satu tempat yang sangat dijuluki di Jawa ya, di Jawa, daerah khususnya Jawa. Dan kemudian Mbak Ani pergi sama Mas Ranto itu ke suatu tempat, yaitu ke Segoro Kidul. Nah, setelah ke Segoro Kidul menemui juru kunci yang Mas Ranto kenal, itu kan juru kuncinya lalu mengajak suruh membeli sesajen, yaitu sepenuhnya, tidak tahu. Dan kemudian Mbak Ani itu setelah membeli barang-barang sesajen tersebut sama Mas Ranto itu yang menghantarkan ke kuncinya. Kata si mbah kuncinya itu menyuruh tapa berata selama 1 hari 1 malam di pinggir Segoro ya, atau bisa dinamain apa ya,
laut kidul, bisa dinamain laut kidul karena kebanyakan kan bisa bilang laut kidul. Nah kemudian Mbak Ani dengan memakai baju kebaya, ya, memakai baju kebaya, Mbak Ani duduk bersila, di depannya ada penampan yang berisi sesajen. Setelah 1 hari 1 malam di bawah pohon, kemudian di pinggir laut, kata Mbak Ani ini. Kemudian jam 3 malam datang ada kereta, katanya kereta emas, kudanya 4, katanya Mbak Ani itu begitu. Setelah dekat, kemudian Mbak Ani ditanyain, kamu ngapain di situ? Loh kok menunggu apa yang kamu tuju itu kok sampai segitu lamanya kamu menunggu dari tadi, dari siang sampai ke malam di sini? Niatnya kamu itu mau ngapain? Saya pengen memiliki uang yang banyak, kata Mbak Ani. Saya pengen banget mempunyai uang yang banyak seperti orang-orang yang dibilang kaya. Kenapa saya tidak bisa? Kan Mbak Ani dari persilanya diangkat dari persinggahannya Mbak Ani, diangkat, ayo kamu ikut saya. Setelah mengikut, tapi Mbak Ani ragu, wah ini saya tenggelam apa tidak, ini kan laut, kata Mbak Ani begitu. Lah tanya lagi nih sama yang membawa Mbak Ani, Bu, mohon maaf, nanti saya umpamanya masuk ke dalam laut, saya mati, saya tenggelam. Nah kata itu, tidak akan tenggelam, kamu kalau sama saya tidak akan tenggelam. Kemudian Mbak Ani naik kereta bareng sama ibu-ibu itu yang dianggap ibu-ibu, padahal itu ratunya Kidul. Naik kereta bareng, kemudian masuk ke sana, melihat kanan kirinya itu hijau semua, nggak ada warna lain selain warna hijau. Loh ini di dalam laut kenapa nggak ada ikan, kata Mbak Ani dalam hati begitu. Ini dalam laut kok nggak ada ikan. Nah kemudian kelihatan itu pertama ada gerbang, pintunya emas semua, katanya warnanya emas, nggak tahu itu emas beneran, nggak tahu itu emas bohongan. Kemudian masuk ke dalam istana, kemudian dikasih pilihan, apabila kamu mau membawa emas-emas ini, membawa uang-uang ini, ada gantinya apa, kata Mbak Ani. Gantinya tidak lain lagi yaitu anak kamu, darah daging kamu. Mbak Ani karena saking pusingnya di mana cara melunasi hutang, udah banyak utang ratusan juta ke sono ke sini. Terus kemudian Mbak Ani dikasih ayamnya katanya ayam hitam tersebut disuruh disembelih itu sama dayang-dayangnya. Sebelah aja itu Bu ayamnya, giliran dayangnya megang aki, megang tangannya ayam, Mbak Ani megang kepalanya mau disembelih. Loh kok kenapa ada suara anak laki-laki saya memanggil-manggil, ibu jangan ibu, itu saya, itu aku Rudi gitu, itu saya Rudi, jangan disembelih, nanti kalau ayam itu disembelih nanti saya mati. Nah akhirnya Mbak Ani punya pikiran dua, mau uang atau mau anak, bingung Mbak Ani. Tapi karena saking kepepetnya Mbak Ani melakukan hal itu, tetap disembelih. Karena yang dikira Mbak Ani itu hanya hayalan, itu suara itu hanya hayalan, dikira tidak benar gitu ya. Disembelih, setelah disembelih itu ayam itu dikasih sama dayangnya Nyai Roro Kidul. Kemudian Mbak Ani dikasih uang, ya kira-kira kurang lebih katanya segini, ya kira-kira segini banyaknya. Ya berarti nggak banyak, berarti cuma dikasih segini. Cuman uang yang segini disuruh disebar. Setelah dianterin ke tempat yang tadinya bertapa, Mbak Ani membawa uang segini, kemudian disuruh disebar ke seluruh wilayah, daerah, desa-desa, dukuh-dukuh, kelurahan, disebar sampai dikasih waktu 7 hari 7 malam. Mbak Ani kayak gitu katanya. Ada yang ngebuang 100, buang 50, buang 20, buang 10.000, 5.000 dan yang lain-lainnya. Intinya disebar kemana-mana. Nah, uang tersebut salah satunya, apabila uang itu diambil orang itu memakan, nanti yang memakan akan mati. Berarti kayak gitu. Selanjutnya itu kayak gitu. Nah tapi itu Mbak Ani itu belum pulang sampai 1 minggu. Dan Mas Rantonya itu menghantarkan si Mbak tersebut
si Mbak Ani. Nah, setelah masuk ke rumahnya, itu uang sudah habis yang disebar kemana-mana, sudah habis semua. Kata Ibu Ratu, nanti kamu kalau sudah di rumah 40 hari, pada intinya nanti kamu akan kaget dengan kedatangan uang. Uangnya itu nanti akan hadir tanpa kamu menjual apapun. Nah, akhirnya Mbak Ani itu berpikir, ini mah anak saya meninggal atau tidak, meninggal atau tidak. Pikirannya itu dua. Masa iya anak saya mau dijadikan tumbal? Masa iya pikiran saya sampai segini? Nah, kemudian 25 hari, ini baru 25 hari, itu anaknya sakit, tidak tahu tadinya ngapain, tiba-tiba sakit dan tidak bisa diobati. Dibawa ke rumah sakit 1 hari 1 malam, dikasih obat-obatan warung. Ya pokoknya sepengertiannya dan sependengarnya itu dari tetangga-tetangga sebelah kontrakan ngasih tahu obat ini sama sekali nggak mempan. Kemudian di 4 harinya anaknya, Mas Rudi itu, anaknya Rudi namanya, meninggal. Itu kata Mbak Ani begitu. Setelah sakit meninggal, kemudian waktu datang 40 hari. Pas malamnya nih, malam 40 hari, kan punya kamar khusus itu. Bilang sama suaminya, jangan sekali-sekali berani mencoba masuk ke kamar ini, karena kamar ini itu ada yang saya khususin. Tolong jangan pernah mencoba masuk ke ruangan ini. Dan anak-anaknya yang satunya, yang cewek, dibilangin ya tetap nganutin sama orang tuanya. Si suaminya juga sama nganutin. Setelah 40 hari, malamnya Mbak Ani masuk ke dalam. Mbak Ani kaget dengan ada datangnya uang. Tiba-tiba sebanyak itu, kenapa udah ada di sini, siapa yang bawa? Tapi anaknya meninggal. Setelah anaknya meninggal 29 harinya itu, 29 hari anaknya meninggal, 40 hari malamnya kedatangan uang. Tiba-tiba Mas Ranto pagi-paginya ngetok tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi suaminya belum berani itu membuka pintu kamar. Mas Ranto datang ke situ. Gimana Mbak kabarnya? Baik, ditanya. Lah terus itu ceritanya yang kemarin kita kayak gini gimana? Mas Ranto diajak masuk ke kamar tersebut. Bu, saya mau tanya, ini uang sebanyak ini dari mana? Atau ibu mencuri uang orang atau bagaimana? Akhirnya kisahnya Mbak Ani diceritakan sama suaminya. Tapi Mbak Ani nggak cerita kalau misalnya yang ditumbalkan itu anaknya, nggak cerita. Setiap ada yang mengambil uang itu, uang yang disebar, maksudnya uang disebar, uang semakin bertambah terus. Begitu kata Mbak Ani. Setelah Mbak Ani punya uang, kemudian Mbak Ani pindah ke kota. Mas Ranto dikasih uang 1,5 koper, udah nggak ada urusan sama Mas Ranto. Kemudian Mbak Ani, anaknya sama suaminya pergi pindah, beli rumah yang baru yang bagus. Udah beli rumah, beli segalanya, udah punya segalanya. Tidak lama kemudian, uang yang tadinya disebar, anaknya kan sekolah SD. Si Mbak Ani buang ke sekolahan itu, buang ke sekolahan tadinya. Untung anaknya nggak ngambil. Nah tapi saudaranya, kakaknya Mbak Ani kan punya anak sekolah juga di situ. Terus makan uang tersebut. Akhirnya anaknya meninggal. Uang semakin bertambah. Tapi Mbak Ani itu berpikir, oh iya saya ini punya uang banyak tapi dari hasil anak-anak ini. Ini gimana caranya mau memakainya, gimana caranya mau menggunakannya. Mbak Ani bingung. Akhirnya linglung Mbak Ani. Gila gitu. Maksudnya gila dadakan, bengong setiap hari-harinya, bingung sendiri, pusing sendiri gitu. Nah akhirnya Mbak Ani mengadu ke salah satu kiai. Saya dulu melakukan hal-hal kayak gini. Kira-kira dosa apa enggak Pak Kiai? Nah kata Pak Kiai itu udah jelas dosanya sangat besar. Udah tidak ada tandingan, udah tidak ada lawan. Terus cara saya menghapus dosanya bagaimana? Banyakin sholat, banyakin tobat. Nah terus uang yang saya punya di kamar tersebut udah saya simpan di rumah yang baru sekarang, mau diapain? Mau dibikin apa? Mau dibuang kemana? Uang tersebut nanti bisa hilang.
kalau Mbak bisa melakukan bertobat, sholat 5 waktu, uang itu akan hilang dengan sendirinya. Kekayaan ibu akan hilang semuanya. Karena penyesalan yang Mbak Ani cari itu yaitu pesugihan, uang real, akhirnya Mbak Ani benar melakukan. Daripada saya pusing bingung, anak semakin lama, saya anak tinggal satu, masa iya mau buat tumbalin juga. Sanak saudara udah pada makan uang-uang tersebut, sudah ada yang meninggal. Akhirnya Mbak Ani melakukan sholat ngaji. Uang tersebut makin lama makin berkurang, terus berkurang, habis total. Dan rumahnya kebakar, rumahnya kebakar. Setelah rumahnya kebakar, Mbak Ani udah tidak punya apa-apa lagi. Kemudian diakui lagi sama keluarganya. Kemudian Mbak Ani berpesan, jangan sampai sanak saudara saya melakukan hal-hal yang seperti ini. Nah, begitu kisahnya Mbak Ani. Makanya ini saya buat kalangan teman-teman yang penghobi ataupun yang senang sama pesugihan-pesugihan, kita pikirkan baik-baik. Sebelum terjadi kita ingat baik-baik. Pikirkan matang-matang. Kita manusia hidup di dunia, masih untung kita memiliki mata, kuping, mulut, hidung, tangan, dan kaki. Bersyukur mencari rezeki apa yang kita bisa. Jangan sampai menoleh ke arah sono. Kekayaan itu kalau bukan takdir, jangan dicari-cari yang tidak baik itu. Kalau hasilnya kayak gitu, melibatkan orang lain, melibatkan sanak saudara, melibatkan anak, apa itu kan dosa? Berpikirlah matang-matang sebelum Anda melakukan hal-hal kayak gitu. Saya ingatkan buat kawan-kawan yang menonton video ini, mudah-mudahan bisa diingat. Banyak teman-teman yang tidak punya kaki, yang tidak punya tangan, yang kupingnya nggak ada pendengaran, yang matanya nggak bisa melihat. Itu aja bersyukur. Kenapa Anda udah dikasih tangan, mata, kuping, mulut, udah komplit, masih aja kurang? Bayangin deh, ya, bayangin. Itu udah bersyukur harusnya. Mencari rezeki itu yang halal aja. Jangan mencari hal-hal yang neko-neko kayak Mbak Ani tersebut. Buktinya Mbak Ani itu menyesal melakukan hal kayak gitu loh. Melakukan hal yang kayak tadi. Akhirnya 2 tahun Mbak Ani Mbak Ani udah 2 tahun merasa kaya, 2 tahun lebih udah kayak tadi lagi. Tapi utang-utang udah dilunasin semua pakai uang itu tadinya. Akhirnya uang-uang itu udah ada gunanya kan. Akhirnya Mbak Ani bertobat, menjalankan kata Pak Kiai. Nah, itu kisah singkatnya dari Mbak Ani. Buat teman-teman, saya ingatkan jangan melakukan hal-hal kayak gitu. Pada intinya, hal pesugihan yang tumbal ataupun tidak tumbal sama aja menyekutukan Gusti Allah. Jadi tidak baik. Ingat lagi baik-baik, tidak baik melakukan hal pesugihan. Bersyukur aja apa yang kita punya. Bersyukur aja apa yang kita miliki. Yaitu kita miliki anak, memiliki istri. Kalau kita tidak punya kerjaan, kita cari yang halal. Oke, semoga video ini bermanfaat buat orang-orang yang menonton video ini, khususnya subscriber saya. Mudah-mudahan berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.